Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Fisika Itu Mudah dengan saya Agus Rosmanto. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Karena jika video ini bermanfaat, maka Anda juga akan dapat berkahnya. Dan semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Baik, sekarang saya akan membahas beberapa soal tentang keseimbangan benda tegar. Jadi keseimbangan benda tegar itu banyak sekali model soalnya ya. Tergantung kalian itu memahami konsepnya apa enggak. Jadi saya sarankan kalian pahami konsepnya. Rumusnya itu sederhana, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, itu yang digunakan rumus. Tapi pengembangannya itu sangat banyak. Bahkan soal ini juga banyak nanti jika kalian masuk di jurusan teknik sipil, itu banyak sekali pembelajaran tentang ini, tentang keseimbangan benda tegar ini, terutama di mata kuliah Mektek namanya. Oke, ada juga soal modelnya seperti ini. Ini juga pernah keluar di ujian nasional. Nah, jadi yang akan kita bahas yang sekarang ini soal-soal yang sering keluar di ujian nasional. Nah, ada juga soal, misalnya ini adalah sebuah lantai ya. Nah, terus ada sebuah benda yang digantung. Nah, ini ada masanya. Nah, maka di sini akan ada tegangan tali. Akan ada dua tegangan tali. Ini T1, ini T2, ini W. Oke. Nah, seandainya sekarang ini saya kasih nama, dia akan membentuk sudut. Ini saya kasih nama theta 1. Ini theta 2. Atau ini yang theta 2. Oke, ini theta 2. Ini yang theta 1, ini yang theta 3. Nah, saya punya rumus. Nah, kalau ada konsep seperti ini, nah, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, ini theta 1, ini saya kasih nama F1. Kalian anggaplah ini sebuah tarik tambang, tapi menggunakan 3 tali. Karena ini theta 3, ini saya kasih nama F3. Ini theta 2, saya kasih nama F3. Maka rumus yang digunakan adalah F3 per sin theta 3 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F1 per sin theta 1. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Nah, bisa nggak rumus ini digunakan tiga-tiganya sekaligus? Tidak bisa. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya yaitu harus kita cari dua-dua dulu. Nah, misal gini maksudnya dua-dua. Misalnya F3 dengan F2, berarti F1 ini hilang. Nah, berarti nanti kita cuma bisa nyari F2 sama F3 atau sin 2 sama sin 3. Nah, atau ini ditutup. Nah, berarti kita cuma bisa mencari F3 dengan F1 sin 3 sama N1. Atau ini ditutup. Nah, berarti kita cuma bisa mencari yang ini. Jadi dia saling mengisi. Oke, paham ya? Nah, itu salah satu keseimbangan benda tegar juga. Ini salah satu keseimbangan benda tegar. Oke, nanti kita buat contoh soalnya. Baik, sekarang kita coba untuk membuat contoh soal tentang materi ini, yaitu tegangan pada benda tegar. Oke ya. Misal cosol. Tahu cosol itu apa? Cosol itu adalah contoh soal, singkatan dari contoh soal. Oke.
kita akan buat contoh soal. Kita buat yang mudah-mudah saja ya. Kenapa mudah-mudah? Nah, nanti sulitnya kalau di soal. Nah, kalau contoh soal yang mudah-mudah aja biar mudah dipahami. Nah, misalnya ini 2 kg. 2 kg. Di sini 30 derajat. Di sini 60 derajat. Nah, di sini, di sini 90. Oke. Nah, ada tegangan di sini. Nah, ini T1, ini T2. Nah, misal yang ditanyakan tentukan T1 dan T2 jika sistem seimbang. Nah, oke, sekarang kita kerjakan. Nah, di sini kan ada gaya nih, W M kali G. M berapa? 2. Gravitasi berapa? 10. Jadi di sini 20 Newton. Nah, sekarang kita tinggal pakai aja rumus yang ini. Rumus yang ini artinya W ini akan berhadapan dengan sudut yang ini. T1 akan berhadapan dengan sudut yang ini. T2 akan berhadapan dengan sudut yang ini. Nah, bagaimana cara menentukan sudutnya? Oke. Mudah aja, kita buat aja dia siku-siku di sini. Nah, siku-siku. Nah. Oh, di sini siku, berarti di sini 90. Di sini 90. Nah, ini kan dia berpotongan nih. Kalau besarnya di sini 30, berarti di sini juga 30. Kalau di sini 60, berarti di sini juga 60. Jadi 90 tambah 30 berapa? 120 derajat. 60 tambah 90 berarti 150 derajat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan aja ke rumus yang ini. Berarti W per sin 90 sama dengan, misalnya saya ingin cari T1 dulu. T1 per sin mana yang dipakai? Sin yang ini karena dia berhadapan 150. Oke. W-nya berapa? 20. Per sin 90 berapa? 1. T1. Sin 150 berapa? Nah, ini kan sinnya di kuadran kedua. Nanti saya kasih caranya bagaimana cara mencari jawaban dari soal ini menggunakan kuadran 1. Ini kuadran 2 namanya. Sin 150. Sin 150 itu berapa? Itu setengah. Nah, kali silang. 1 kali T1, T1. Setengah kali 20. Nah, sama dengan 10 Newton. Nah, berarti nilai T1 sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang tinggal kita cari T2. Nah, cara mencari T2 ada 2 cara. Cara mencari T2 ada 2 cara. Boleh kalian menggunakan rumus T1 per sin 150 sama dengan T2 per sin 120, ini boleh, atau W per sin 90 sama dengan T2 per sin 120. Mana-mana boleh digunakan. Mana-mana boleh digunakan. Mau pakai cara yang ini atau cara yang ini. Oke, saya ataskan sedikit. Nah, karena kertasnya habis. Oke, karena ini sudah kita pakai, saya mau pakai yang ini aja, yang ada sin 90-nya biar dia mudah. Misal ya, boleh aja. Berarti di sini tinggal kita masukkan sama seperti yang di sini, berarti 20 sin 90 berapa? 1 sama dengan T2 per sin 120. 20 bagi 1 berapa? 20. T2 sin 120 setengah akar 3. Berarti T2 sama dengan 20 kali setengah akar 3.
Oke. 20 kali setengah akar 3. Sini ya, karena kertasnya habis. 20 kali setengah akar 3 yaitu 10 akar 3 Newton. Nah, jadi inilah jawabannya. Oke. Nah, ini 2 sama dengan 10. Jadi T1 jawabannya 10 Newton, sedangkan T2 10 akar 3 Newton. Oke, ada nggak cara mudahnya? Ya, tadi kan saya sudah janji bagaimana cara mudahnya untuk mencarinya pakai kuadran 1. Ada. Nah, coba diperhatikan. Diperhatikan soal yang ini, Saya jawabnya di sini aja. Nah, jadi caranya seperti ini. Saya contohkan satu aja. Nah, ini W1 per sin. Nah, tetap kita pakai sin 90. Nah, coba perhatikan T1. T1 ini berhadapan dengan sudut yang mana? Ini sin 150 tadi, 150. 150 itu yang mana? Yang ini. Nilainya setengah. Nah, jika kita perhatikan sin 150 ini sama nilainya dengan sin 30. Nah, berarti kita juga bisa menggunakan rumus yang ini, T1 per sin 30. Artinya kita menggunakan sudut yang ini. Nah, T1 menggunakan sudut yang ini. Nah, nanti untuk T2 bisa menggunakan sudut yang ini. Nah, kita tes ya. Berarti di sini W-nya sudah kita cari tadi. 20 bagi 1 sama dengan T1 per setengah. Jadi T1 sama dengan 20 kali setengah sama dengan 10 Newton. Sama kan? Nah, misal untuk nyari T2, silahkan kalian cari sendiri. Ya, nanti pakai sin 60. Nah, inilah untuk rumus kuadran satunya. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, karena kalau channel ini bermanfaat dan suatu saat ada yang membukanya, maka selama setiap ada yang membukanya, maka kalian juga akan dapat pahala dan berkahnya. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.